Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Kembali dengan AG73 Channel. Ini kita mau penelusuran di sebuah sumur upas, Ya, sumur tua. Sumur tua yang konon ceritanya itu disakralkan oleh orang daerah Kediri. Nah, ini kebetulan kita sama tim dari pihak Kediri, sama Mas Minto, Mbah Demang. Kita masih tetap didampingi pawang kita, Iya. Mbah Demang Sosrodono. Iya. Karena apa? Untuk di wilayah Kediri beliau ini yang paling hafal untuk tempat-tempat yang Iya. berbau aura mistis ini. Oh iya. Karena termasuk sumur upas adalah sumur peninggalan kuno. Iya. Tapi keberadaannya kita pun juga belum tahu nih Bang. Yang pada waktu itu cuma menurut sejarah dari warga setempat bahwa sumur upas ini di masa pendudukan penjajahan Jepang pernah mengandung nilai sakral. Karena apa? Keanehan-keanehan yang terjadi di sumur ini bahwa Iya. dianggap bahwa sumur ini di bawahnya ada semacam sungai bawah tanah yang menembus ke arus menuju ke selatan sampai menuju pantai selatan. Oh, sampai ke sana, Mas. Iya. Karena apa? Pada waktu itu penduduk yang gimana? Iya. Seorang penduduk penanam tanaman perkebunan nanas. Kalau orang Jawa menyebutnya nanas jonggolono itu ya. Bahan untuk serat. untuk pembuatan serat karung. Karung. Iya. Setelah pembongkaran tanaman nanas itu ternyata sama warga penduduk sini semua limbah ataupun dari pohon nanas itu dimasukkan ke sumur ini, Dibuang gitu ya. Iya, dibuang, dimasukkan seadanya. Setiap sore itu penuh, paginya sudah habis. Wah. Jadi sakral, Pak. Iya, Pak. Terus setiap sore itu diisi penuh, paginya habis, selalu begitu. Iya. Ternyata setelah ditelusuri oleh seorang tetua di desa ini kan masih ikut di desa Dusun Dampit, ya, desa Asmoro Bangun, Kecamatan Kepung. ya, sebagian ikut di Kecamatan Puncu dan sebagian lagi ikut di wilayah Kecamatan Kepung. Ya. Ya, memang selain itu memang mengandung nilai sakral mistis karena menurut penduduk setempat bahwa di sumur ini sering ada itu penampakan ular besar. Oh iya. Dan nanti untuk kita lebih tahu dan detailnya nanti Mbah Demang Sosrodono yang akan menemani kita untuk ngobrol tentang sumur ini, keberadaannya. Dan sebelumnya kita sebagai layaknya orang Jawa setiap menuju ke tempat yang berbau aura mistis ataupun yang dianggap sakral, kita kan mesti mohon izin untuk pamit. Kalau orang Jawa bilang kula nuwun gitu. Nuwun sewu dulu. Iya, nuwun sewu. Yang nanti untuk proses sakralis akan di Mbah Demang ya akan. Oke guys, mari kita mendekat menuju ke tempat sumur upas. Kita langsung penelusuran. Ada ularnya, guys. Biasanya gitu kan. Iya. Kirian Mbah, sempet celah-celah Mbah. Nah, Bagaimana Mbah? Saya jeneng jiko saya depan. Sentol apa jeneng? Mbah, hampir santai sih, Mbah. Untuk hati loh, Lihat bawah loh. Enggak apa-apa. Wih. Awas Mbah, nanti ada anu. Itu kebakar ini. Ini Mbah Demang mau mengizinkan untuk memohon izin ke tempat di sumur ini. Cuma sayang keberadaan sumur upas sudah mulai tertutup oleh pohon yang rimbun ini sehingga tidak bisa terlihat jelas. Dulunya ini memang sumur yang pernah digunakan untuk membuang segala limbah nanas itu, ya. Cuma sekarang keberadaannya seperti ini. Dan untuk sementara ini Mbah Demang akan melakukan spirit mohon izinkan
tempat ini. Monggo, Mbah. Iki perintah hiyon. Ngomong manut toni apa iki? Ngobrol mriki. Yang diberikan Mas Agung gitu. Oke, guys, ini kita posisi masih berada di tengah ladang yang jauh dari rumah penduduk. Kebetulan acara Nuwun Sewu buat leluhur yang ada di sini untuk kita mengadakan acara ini, kita langsung bertemu langsung, ini ngobrol sama Mbah Demang, sama Mas Minto, sama cerita-cerita, sama nunggu situasi inilah. Kita lihat aura mistisnya kayak apa ini. Ingin tahu Ya. keberadaan Iya. bau-bau mistisnya Iya. Mas ya. Mbah Demang, niki kita pakai bahasa Jawa aja. Nggih, Nuwun Sewu. Pripun? Mbah niki keberadaannya niku nalika tahun-tahun semanten iki kan mestine sumur niki ketinggal nggih wujudipun. Nggih, iku tahun zaman London dan Jepang tinggal terus wujud sumur. Nggih. Ngoten. Terus zaman niku enten tiang iki gerak kencarane gerakan Nggih. dan buluk sumur itu kan berbau terlupas. Sumur itu berbau nggih. Memang racun, menumpang seolah itu. kalau niku nggih udara beracun niku. Nggih, udara beracun. Nggih. Terus pun tutup kalih wit nanas niku. Dia sonten bet injing ical malih. Ini gerak malih tawon ping malih bet ical malih. Dan terus akhir-akhir niku dipun enten sing semerep. Kusakene pun pundi-puruke bae wonten laut selatan. Tembusnya saking Tembusnya laut selatan. Jadi ini kok aneh nih. atas kecurigaan warga seorang penduduk dengan keberadaan bahwa sumur malam diisi penuh kok paginya sudah habis. Akhirnya kan ingin menelusuri. Iya. Ternyata setelah sampai di sana seorang warga sini ada yang dikirim sebagai tenaga romusa di wilayah pesisir selatan, keberadaannya di Rawa Campur nih Mbak. Campur darat. Ya, ternyata di sana itu banyak pohon nanas yang tadinya dimasukkan Dibuang ke sumur di sini. ini, dibuang di sini. Ternyata di sana itu banyak sekali. Oh, berarti buangannya sampai di sana Mas. Iya, Ketemu- bahwa ketemu- indikasinya ketemu sampahnya, guys. di lah, sini. indikasinya di bawah sumur ini ada sungai bawah tanah, Oh. semacam gitu. Tapi tak terbatas kedalamannya berapa, gimana? Ini Karena sangat dalam sekali. Dan itu kalau itu Mbah, sejarah Mbah Sumo Jliteng yang pernah dimasukkan sumur itu sumur mana? oh maksudmu diteng itu dewan anu wonten gene sakwetane Tanggumulya. Sumur Bodak niku napa? Mboten. Widul wonten tengah kono. Saetan simpenan. Oh, Jliteng.
senes niki nggih. Sanes niki sumur upas kan berbau beracun. Beracun. Nggih. Berarti yang dikatakan sumur upas itu ada apa bahan kimianya, guys, Ya, di yang dalam. menimbulkan orang keracunan. Iya. Iya. Tapi kalau di daerah sini kebetulan ini kok Mas ya kurang terawat ya, Iya, memang kurang terawat sekali karena sampai tutupan pohon. sama warga sini kan masih cuma dianggap sebagai sumur saja. Nah, nanti kita akan melihat setelah ini kan ada yang namanya sumur bui. Oh. Ya, sebenarnya untuk tempat sakral atau dianggap sebagai punden gitu, Bang. Nggih. Itu untuk wilayah desa Kepung. Kepung, kecamatan Kepung sebagian, dan sebagian lagi ikut di Dampit, kecamatan itu setiap tahunnya orang ruat melaksanakan ruat desa itu di sumur bui. Nanti kita akan melihat keberadaan di sana. Oke, guys. Untuk sementara kunjungan untuk penelusuran di wilayah atau tempat mistis sumur upas sampai di sini, dan kita akan melanjutkan penelusuran di sumur bui untuk lebih mengetahui bahwa antara sumur upas dan bui masih ada kaitan. ya hubungan kaitannya. Oke, mari. Oke, guys, ayo kita lanjut. Nah, sebelum kita melakukan penelusuran di sumur bui, kita sambil nunggu bahwa konon menurut cerita warga dari ketidakterawatnya tempat ini, biasanya tempat ini sering dimunculnya sebuah makhluk halus gandarwo ya. Kadang-kadang gandarwo yang sering di malam hari, biasanya kalau pada musim kemarau itu banyak seorang petani yang nunggu tanaman di sini, Mbah nggih. Ya, sehingga dari menurut cerita dari warga setempat bahwa sering adanya penampakan atau gandarwo yang di pohon setinggi ini. Nah, ini coba ini kita tunggu aja ada penampakan apa enggak. Tapi biasanya makhluk halus, semua makhluk seperti gandarwo, jin ataupun itu kalau ada sinaran lampu tidak mau menampakkan diri, karena semua makhluk halus itu dilihat dari kasat mata itu jarang yang bisa. Berhubung itu biasanya kalau dalam posisi gelap itu sering keluar, biasanya bayangannya kelihatan. Yang menampakkan diri biasanya itu lampu ini tidak bisa menyala, biasanya begitu. Tapi untuk saat ini memang barangkali aja enggan untuk menampakkan diri ya. Sebenarnya ada, cuman ya tergantung Ya. yang nonton. Ya, tergantung yang nonton. Nanti Kelebihannya. ya, punya keindigoan apa Ya, enggak itu kita juga tahu. Tapi kalau rasa dalam aura mistisnya ini memang terasa. Auranya Ada. tadi di situ panas, Mas, nggak Iya. bisa napas. Pada waktu saya masuk tadi di situ kita bernapas itu memang namanya sumur upas ya. Kita untuk bernapas itu kayaknya kok agak ya sulit, sehingga kita cepat-cepat keluar dari tempat tersebut. Ya. Ya, oke guys, mari kita lanjutkan penelusuran ke tempat sumur bui sebagai Yang ada tempat sangkut pautnya ya dengan sangkut ini. pautnya dengan sumur upas ini. Ini kita sudah berada di gerbang masuk sumur Wi ya, yang ada sangkut pautnya dengan sumur upas tadi. Oke, kita tetap sama tim Kediri, Mas Minto, Mbak Mamang, Bang, yang untuk mengawal kita. Oke, mari apa yang sampaikan? ya sementara kita Langsung menceritakan sebentar tentang keberadaan sumur wi. Memang sumur wi ini adalah tempat ruat desa. Setiap setahun sekali iya, Pak. Yang dilaksanakan sama warga Kepung sebagai sedekah bumi atau mengharap berkah dari Tuhan. Cuma biasanya kalau orang Jawa itu sejak zaman kuno itu sukanya kan di tempat-tempat yang rindang seperti ini, Pak. Nah, untuk lebih tahu keberadaan sumur wi yang sekarang, mari kita menuju ke ya, lokasi tempat. Oke, guys.
Ini yang saking Mataram. Oh, Saking Mataram. ini ada sampai kali Mataram. Oke, sementara ini kita sudah nyampe ke Petilatan Sumurwi. Ya, ini keberadaannya juga seperti ini. Mari kita untuk melihat lebih dekat. Ini lah. Ditutup ini mas. Tuh, guys. Akhirnya ditutup ya, ditutup karena untuk lebih aman, lebih aman. menjaga keamanan ya. Karena kadang-kadang siang hari itu banyak anak kecil sering kesini berkunjung. Kita tuh masuk ke sini. Bagaimana layaknya kalau kita berkunjung mas, ya kita Nun Sewu pada saat ini yang akan memoncengkan adalah tetap Mbah Demang, karena walaupun bagaimanapun beliau yang tentu sepuhnya ya sepuh dan tahu seluk beluk tentang tempat-tempat sakral di daerah Kecamatan Punju ini ataupun di wilayah Kecamatan Kepung, sehingga beliau ini apa betul ya, cara orang Jawa bilang itu gambe nih sorten. Oke, ini Mbah Demang mau monggo Mbah mau caos bekti untuk memohon izin ke tempat. Oke, Mas Agung itu sementara Ini tempatnya apa nih? ini biasanya kalau zaman dulu itu sebagai penampung airnya, sumurnya kan ada di situ, sehingga air yang ditimba itu ditampung di sini. Tapi biasanya untuk acara ruat desa atau bersih desa Capal ini biasanya juga digunakan sebagai tempat ritual. Ya, tempat ritual juga. Cuma ya ini di bawah pohon besar. Pokoknya ini umurnya ratusan Ya tahun. ini sudah cukup ratusan tahun. Tapi biasanya di pohon inilah yang sering kalau malam hari itu ketuk-ketuk gitu. Ketok-ketok gitu ya. Iya. Seperti Apa mungkin ada hari-hari tertentu? biasanya malam Jumat Kliwon. Oh, Iya, itu biasanya kalau malam Jumat Kliwon, malam Jumat Legi itu banyak pengunjung malam di sini itu sering bermalam. ya bermalam juga, warga itu taos bekti kalau orang Jawa bilang itu di sini. Ya ginilah guys, aura alamnya
yang ya kebetulan ini habis hujan. Ini banyak semutnya ini guys. Banyak Ya, semut. memang musim penghujan. Iya. Mana-mana banyak. Ya. Sambil lihat ya. Situsnya gitu. Nah, inilah masih situs-situs lama peninggalan semacam alat penumbuk, ini Mbah, lumpang Mbah nggih. Kalau bahasa Jawa itu ada beberapa itu. Di sana itu juga ada Lumpang kuno. Nah, ini masih ada situs arcanya juga, masih peninggalan. Dan ini batu-batu prasastinya, dan itu juga ada masih arcanya. Kalau biasanya ini arca itu arca Gupala itu ya. Iya. Iya. Dan di situ pun juga sempat ada itu. Semuanya masih terawat. Keberadaan pohon preh Mbak gitu. Beringin apa preh? Beringin. Oh, beringin. Ya, kadang-kadang kalau malam hari itu menjelang jam 1 malam itu yang pernah saya tahu ya Mas, Iya. itu malam itu biasanya ketok-ketok di sini. Oh, sama dengan yang pohon di sana tadi. Ya sama. Jadi kita Kayak ada bunyi gitu ya. ya yang seperti bunyi-bunyian itu. Tadi sudah kita menelusuri yang ada sangkut pautnya dengan sumur upas tadi. Ya gitu. Kebetulan malam ini sudah kita kuak semua apa ada yang misteri yang ada di Cuma sini. cuma kebetulan sekali malam ini kita tidak menemukan aura mistisnya. Iya. Tapi biasanya kalau malam Jumat Kliwon itu benar-benar keluar Mas. Selam lampu mati itu biasanya makhluk-makhluk itu Iya. menampakkan dirinya. Pohon-pohon yang ada ketukan-ketukan Ya seperti kalau orang Jawa bilang kelotean itu Bang. Ya itu bertap itu main musik di atas pohon itu. Cuma yang main musik itu wajahnya kita tidak tahu. Ya, Cuma bunyi dengar sendiri. ya. Oh memang kan kalau kita berpikir secara realita Ya. dunia gaib itu kan sulit dijangkau dengan kasat mata. Betul. Ya memang mau menampakkan diri tapi dalam sekilas biasanya begitu. Kalau itu ada yang menampakkan kok kena cahaya lampu kok penampakannya lama itu ya gitu orang harus pikir 2 kali itu Mas. Ya. Ya. Oke guys, ini berhubung waktunya kita juga bagi mau ke tempat yang lain. Untuk sementara saya tutup, mohon maaf banyak Ya, semutnya. sementara sekian dulu untuk Sekian dulu. kunjungan kita di wilayah Sumur Upas sampai sama ke Sumur Bui yang Ya. tempatnya berdekatan, masih ada kaitannya juga. Ya. Sementara kita kunjungan kita yang untuk malam ini ya kita akhiri. diakhiri dulu dan jangan lupa di like, share dan subscribe. Dan sebelumnya kita ucapkan banyak terima kasih dan selamat jumpa kembali di channel kita ya Mas. AG73 Channel. Oke, saya dari AG73 Channel, mohon maaf atas tutur kata saya sama tim kita yang ada di Kediri kalau ada salah, kalau nggak berkenan di hati pemirsa. Untuk sementara ini saya tutup dulu, nanti kita lanjutkan di penelusuran yang lebih lanjut. Tolong guys, subscribe, like, dan share-nya. Oke, biar semangat lagi. Ya. Rahayu. Rayu.